Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Awabin dengan NIM E9721985. Kali ini saya akan membahas mengenai kajian tasawuf dalam kecemasan dan kecerdasan emosional, studi kasus Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Pada pembahasan kali ini akan berhubungan dengan amalia ibadah. Oleh karena itu, pembahasan yang akan saya paparkan ada 4 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua amalia ibadah, yang ketiga amalia ibadah di Al-Jihad, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Untuk pendahuluannya, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena yang ada di masyarakat, yang mana semakin berkembangnya zaman, banyak sekali orang yang merasakan kecemasan pada dirinya. Hal ini dikarenakan krisis kerohanian yang terjadi pada diri seseorang dengan maksud adanya ketidakseimbangan di dalam realitas kehidupannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Islam untuk terjun ke dalam situasi ini, karena kita memerlukan sistem kehidupan dalam spiritual manusia sebagai penyeimbang krisis modern yang tiada ujungnya. Sehubung dengan penelitian yang menuangkan konsep mengenai implementasi nilai tasawuf dalam pondok pesantren itu memiliki dampak yang luar biasa bagi para santri, oleh karenanya saya peneliti melakukan penelitian yang mengusung konsep yang akan dihubungkan dengan emosi para santri, yang mana hal ini lebih mengarah pada penyadaran para santri bahwa emosi dalam dirinya dapat diatasi dengan kebiasaan pondok yang memiliki nilai tasawuf, atau bisa kita sebut kegiatan amaliyah ibadah, yang mana akan membuatnya merasa lebih aman, tenang, dan damai. Peneliti melakukan penelitian pada mahasiswa yang mondok di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. Pembahasan yang kedua yakni amalia ibadah. Ibadah amalia merupakan salah satu ibadah yang didasarkan dengan konsep serta nas-nas yang sahih, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Amalia yang berasal dari kata dasarnya adalah amala, yang berarti amal atau amalan. Ibadah amalia di sini berbeda dengan ibadah yaumiyah maupun ibadah sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Karena penekanannya dalam melaksanakan ibadah amaliyah ini dilakukan secara kontinuitas dan tanpa batasan waktu. Misalnya, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan puasa Senin Kemis. Ibadah Ibadah amalia juga dilakukan dalam bentuk pengamalan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat lain sebagainya yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni macam-macam amaliyah ibadah. Macam-macam amaliyah ibadah di sini ada dua, ibadah madha dan ibadah ghairu madha. Ibadah madha yaitu segala pengabdian manusia atau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran. Sedangkan ibadah ghairu madha adalah ibadah umum, ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah ghairu madha tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berkaitan dengan sesama manusia. Kegiatan yang ada di Al-Jihad terbagi menjadi 3, kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan kegiatan bulanan. Kegiatan harian ini meliputi sholat maktubah berjamaah, qiyamul lail yang terdiri dari sholat iftitah, sholat tahajud, sholat hajat,
dan witir. Para santri akan dibangunkan pada jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Amalan surat Yasin dan Al-Waqiah dilaksanakan setelah qiyamul lail sampai menjelang subuh. Lalu, amalan surat Al-Kautsar, Al-Qadar, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dilakukan setelah sholat subuh sebanyak 11 kali. Lalu, surat Al-Fatihah dan Al-Insyirah dilakukan setelah sholat maghrib dan masing-masing dibaca 11 kali untuk mendoakan kedua orang tua mereka. Amalan ayat kursi dilakukan setelah sholat isya berjamaah sebanyak 7 kali supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan selamat dunia akhirat. Untuk kegiatan mingguan, yakni malam yasinan dibaca 3 kali setiap hari Senin pukul 22.00 WIB, pembacaan burda dan dibai'ah setiap hari Selasa setelah sholat maghrib, kajian kitab Nasha'ih al-Ibad setiap hari Kamis setelah sholat subuh, mutola'ah Al-Quran setiap Senin setelah sholat Isya bagi para santri putra, malam Al-Fatihan yang mana di dalamnya dilaksanakan sholat taubat, tasbih, hajat, tahajud, dan witir, lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dan hal ini dilaksanakan setiap hari Kamis malam. Dan yang terakhir yakni kerja bakti setiap Sabtu pagi. Untuk kegiatan bulanan adalah istighosah rahmatan lil alamin setiap Sabtu malam di akhir bulan setelah sholat Isya yang diikuti kurang lebih 5.000 jamaah dan malam Al-Husna setiap tanggal 15 bulan Hijriah atau pada saat bulan purnama. Dan ini adalah pendapat dari narasumber yang saya wawancarai. Yang mereka rasakan setelah mereka melakukan rutinitas pondok sebagai mahasiswa sekaligus santri di Al-Jihad. Dia atau beliau mengatakan bahwa memulai keadaan atau kehidupan dengan dua status ini tidaklah mudah. Karena terkadang mereka pun tidak bisa membagi antara sebagai mahasiswa dan santri, walaupun demikian mereka masih harus tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, waktu, dan kegiatan pondok agar mereka dapat mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Misalkan saja, kecemasan yang timbul karena banyaknya tugas apabila dia hanya menyandang sebagai mahasiswa, maka kebanyakan akan lebih sering emosi dan melampiaskannya, sedangkan mahasiswa yang bersandang sebagai santri biasanya akan lebih tenang dalam menghadapi masalahnya, karena ia masih memegang teguh rutinan atau kebiasaan kegiatan pondok yang tanpa mereka sadari itu sebagai metode tasawuf sebagai terapi dalam jiwanya. Pada intinya, mereka itu masih belum bisa membagi waktu antara sebagai mahasiswa maupun sebagai santri. Walaupun demikian, mereka merasa bersyukur karena mereka dapat melakukan rutinan dari kegiatan atau amalia ibadah yang mereka lakukan di pondok sebagai santri. Hal itu dapat membantu mereka meredakan kecemasan yang terjadi akibat tugas-tugas yang ada di kampus maupun kecemasan yang terjadi karena mereka menyandang status sebagai mahasiswa. Kesimpulannya adalah dalam pembahasan tasawuf dan juga psikoterapi, maka tidak akan keluar jauh dari yang namanya kesehatan spiritual. Dalam kesehatan spiritual ini memiliki karakteristik yang sangat penting, yakni memiliki proses pencarian makna hidup atau tujuan hidup seseorang individu sebagai bentuk apresiasi pribadi yang terdalam dan juga pencarian dunia kosmos hingga kekuatan alamiah yang dapat kita jadikan sebagai kekuatan positif dalam diri kita. Metode seperti inilah
yang sangat ampuh dalam memaksimalkan seseorang untuk berkembang dan memodifikasi diri menggunakan energi positif yang bersarang dalam dirinya, baik itu dari kekuatan batin dan alam maupun kosmos dan lain sebagainya. Dan hal ini sangat cocok dalam lingkup kecemasan emosional yang mana dengan melakukan kegiatan yang memiliki unsur tasawuf dapat melatih kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Jadi dapat kita katakan bahwa tasawuf sebagai terapi alternatif dari diri kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.